Ya misal kayak videonya Jamet ya kan, dengan goyang-goyangannya seperti itu jadi viral. Ya sebenarnya itu ya itu keuntungan dari dia sih ya. Oke, kawan-kawan YouTube, ketemu lagi dan aku Frankie Liu. Oke, konten kreator atau pencipta konten itu sebenarnya apa sih ya? Kalau kita mengungkit tentang pencipta kreator, pastinya itu orang-orang yang bukan jenius, tapi orang yang berpola pikir yang unik dan juga bisa menyampaikan ide-idenya yang penuh kekreatifan di dalam otaknya ya kan. Nah, jika ditanya konten kreator yang viral dan konten kreator yang kreatif itu bagaimana? Sebenarnya begini. Sebenarnya di sini saya tidak terlalu paham banget yaitu tentang konten kreator yang viral dan konten kreator yang kreatif itu bagaimana. Tapi yang saya tahu sebenarnya dari kekreatifan itulah ketika kita membuat konten, entah itu blog atau video atau audio visual, itu pastinya kita mengarahnya ya ke kreatifan orang itu kan. Dari kekreatifnya itu kita bisa menjadi viral. Tapi ada juga dengan cara yang tidak baik. Nah, sebelum kita berlanjut mengenai tentang hal-hal konten kreator atau pencipta konten, kita juga harus mengenal viral itu sendiri apa. Sebenarnya viral itu sendiri yaitu menyebar luas yang sangat cepat, atau kata viral biasanya digunakan di dalam media sosial sebagai penyebaran luas suatu informasi. Nah, itulah pengertian viral itu sendiri. Tapi terkadang ada juga yang berpikir bahwa viral itu yang memang karena itu sebuah media sosial yang menyampaikan informasi dengan cepat dan pesat ya kan. Ada juga yang berpikir ya misal kayak videonya Jamet ya kan, dengan goyang-goyangannya seperti itu jadi viral. Ya sebenarnya itu ya itu keuntungan dari dia sih ya. Bisa jadi viral dan bisa disukai banyak orang, tapi itu bukan dengan kekreatifan. Biasanya orang-orang yang kreatif selalu memikirkan bagaimana kontennya itu bisa menjadi bagus dan bisa dinikmati oleh penonton ya kan. Terkadang juga ketika sudah membuat video yang sudah selesai, setelah selesai sudah dibuat, sudah dikonsumsi oleh masyarakat, maksudnya sudah ditonton oleh masyarakat, ternyata videonya nggak viral-viral. Ya seperti itulah contohnya semisal ya. Dan sebenarnya ada dua bagian yaitu tentang keviralan. Ada yang viral secara kreatif, ada viral yang secara tidak kreatif. Nah, saya akan menjelaskan viral yang secara kreatif. Yang secara kreatif pastinya orangnya itu selalu memikirkan, ya tadi sudah saya jelaskan, pasti memikirkan cara menarik penonton agar bisa menonton videonya dengan menarik. Tapi meskipun kita sudah berpikir dengan keras, ide-ide kita sudah disampaikan, terkadang masih ada juga yang ya menganggap videonya itu sebenarnya sudah buat sangat susah, sudah sangat sulit ya kan membuatnya, entah ada adegan-adegan jatuh dan sebagainya. Tapi biasanya orang yang menyepelekan, wah cuma video kayak gini, tapi mereka tidak berpikir bahwa membuat video itu atau video klip seperti itu kan penuh pemikiran yang sangat, ada yang keekstriman juga seperti Maele ya kan. Dan yang dipikirkan oleh konten kreator yang kreatif ada 5. Yang pertama adalah bagaimana kita mencari berita-berita yang sedang trending atau yang sedang hangat dibicarakan di media sosial dan di sosmed lainnya. Nah, pasti di situ kita akan benar-benar berpikir sekali bagaimana kita menciptakan video yang menarik. Karena kalau kita tidak membuat konten yang semenarik mungkin, pasti penonton itu akan bosan. Lalu yang kedua, pasti kita akan membuat sebuah konten yang memang itu khas dari kita sendiri. Ya kita akan melihatkan ya gaya bahasa kita. Nggak perlu harus mengikuti gaya konten kreator dari yang lain ya kan. Kita memang harus menciptakan sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu sudah saya jelaskan sebenarnya yang di kedua tadi. Kita harus menjadi diri kita sendiri dan menunjukkan perspektif diri kita sendiri. Terus yang keempat, pastinya konten kreator itu akan berpikir keras. Kita akan menyampaikan video ini, kita harus memasukkan emosi yang di dalam video itu agar menarik penonton ya kan. Yang kelima, sang konten kreator harus memikirkan penguploadan di waktu yang sangat tepat.
dan bukan sembarangan untuk mengupload video yang telah dibuatnya, karena itu akan tidak memberikan keuntungan bagi pembuat konten, ya kan? Nah, pastinya orang kreatif itu seperti itu kan? Ya kan? Ya kan? Bener kan? Ya, seperti kemarin aja yang sedang viral yang secara kreatif yang saya tangkap ya, yaitu Bintang Emon. Dia mengupload atau mengunggah di media sosialnya yaitu IG, Instagram. Dia menyampaikan keresahan dalam dirinya, tapi di sebelum itu dia pasti memikirkan semua kata-kata yang akan dikeluarkan atau dilontarkan agar tidak menyinggung satu antara satu yang lainnya. Nah, kalau kalian tidak percaya, kalian bisa lihat di video dia. Teruntuk dokter dan rekan tenaga medis, terima kasih telah berjuang demi kami. Terima kasih telah bekerja tak kenal waktu, sampai-sampai belum nyobain TikTok mamah muda. Terima kasih. Respect tertinggi, Anda semua pahlawan negeri ini. Walaupun banyak dari kami yang masih bandel dan gak tahu diri, dokter fokus aja kerjanya. Mereka urusan kami yang di sini. Oke? Teruntuk orang-orang yang kemarin belanja ke supermarket pakai APD, alat pelindung diri. Lu keliling supermarket sekalian beli otak, bos. Pala lu kosong kayaknya tuh. Dokter yang lawan corona banyak yang nggak kebagian APD nih. Jadinya pakai jas hujan. Lawan corona pakai jas hujan. Ya Allah, gue jadi virusnya juga tersinggung itu. Lawan corona lo, nah lu cuma nyari mayones doang pakai APD lu. Nah kan, itu sangat unik sekali ketika dia berbicara, menyampaikan, dan bukan mungkin lagi. Saya aja di sini untuk menyampaikan tidak sesuai yang kalian inginkan, ya kan? Nah, lalu untuk konten kreator yang kreatif pasti kelemahannya itu ada saja, ya kan? Meskipun kelihatannya perfect di depan kamera, tapi sebelum pembuatan videonya itu pasti dia harus memikirkan, ya kan? Yang seperti aku jelaskan dari tadi, harus memikirkan dengan kalau misal saya menggunakan kata-kata ini, berarti keluarnya mungkin akan melontarkan kata-kata yang tidak baik, dan efeknya akan entah apa menjadi pola pikir masyarakat bagaimana, kita nggak tahu, ya kan? Kelemahan yang kedua, ya tadi hampir berkaitan dengan yang pertama, harus memerlukan durasi yang sangat lama untuk menjelaskan, untuk menyampaikan, membuat skrip dan lain sebagainya, ya kan? Nah, untuk yang ketiga, meskipun yang saya ceritakan ini orangnya memang sudah viral ya, biasanya orang-orang kreatif atau konten kreator yang kreatif itu jarang sekali video-videonya langsung viral dengan cepat, dengan pesat, ya kan? Biasanya yang memakan waktu yang sangat lama juga viral, dan terkadang malah tidak ada yang viral meskipun editingnya sangat keren dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk viral yang kedua, yaitu viral yang tidak kreatif. Gimana sih maksudnya viral yang tidak kreatif? Viral tapi malah tidak kreatif. Sebenarnya itu kreatif, tapi kreatifnya itu menyampaikannya tidak menggunakan pola pikir yang positif atau yang baik, yang unik. Ya sebenarnya ini unik sih kalau masalah unik, tapi ini tidak memaparkan sikap yang baik, ya kan? Ya viral tidak kreatif ini pastinya ya mereka hanya memikirkan biar bisa cepat viral, ya kan? Yang pertama biar bisa cepat viral. Lalu yang kedua, tidak memikirkan yaitu kreatifnya itu dengan pola pikir yang positif. Yang seperti aku sampaikan dari tadi, itu orang-orang yang malas mikir. Mereka mau viral dengan cepat, tapi dengan cara yang salah. Semisal, seperti dulu, beberapa bulan yang lalu, kita sudah pernah lihat juga ada yang menggunakan hand sanitizer. Malah hand sanitizernya itu hanya digunakan sebagai candaan. Padahal sekarang ini kan kita membutuhkan itu, ya kan? Kita sangat membutuhkan itu. Dan lain sebagainya juga membutuhkan. Tapi konten kreator satu ini, dia menggunakan hand sanitizer-nya dengan sia-sia, tidak memikirkan orang yang membutuhkan, ya gitu. Dan kalau kalian tahu, ada juga kejadian di bulan-bulan lalu, itu entah di mana, bahwa ada konten kreator YouTube yang membuat sebuah konten yang mandi di tengah jalan menggunakan sepeda motor. Lalu di daerah kami juga, di Karanganyar, ada juga yang ngikut-ngikut seperti itu, sampai-sampai ketangkapan oleh polisi. Oke, itu fine-fine aja sih, itu kreatif, ya kan? Sangat kreatif, tapi kreatifnya itu tidak dengan pola pikir yang positif dan baik. Itu karena apa? Karena mereka ingin viral secepat-cepatnya. Dengan cara seperti itu ya, mereka awalnya tidak memikir efeknya bakal kemana, padahal itu kan ya nggak baik. Menggunakan motor di tengah jalan,
berempat orang lagi, ditambah satu kameramen, ya kan? Ya meskipun seperti itu ya bro, kita harus berpikir dengan baik. Jangan seperti itulah. Kalau memang membuat konten kreator yang harus memikirkan efek nanti. Kita harus memikirkan efek nanti, makanya yang dinamakan konten kreator yang kreatif. Kalau yang tidak kreatif ya seperti itu terjadi, ditangkap oleh polisi dan membuat konten kreator yang tidak bermanfaat, ya kan? Malah dicaci maki sama orang, netizen mah banyak. Ya seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak dan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Selamat tinggal, dadah. Tapi jangan lupa guys, kalian harus membuat konten yang sangat unik dan menarik di masyarakat. Karena kalau kalian membuat konten yang tidak kreatif, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya kalian akan dibully oleh netizen, ya. Oke, sampai di sini video gue ya. Ini lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih. Apa kelemahan konten kreator